Halo semuanya, kembali di Catatan Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Catatan Takdir. Ini jatahku sebagai anak tertua. Kamu anak bontot gak usah mimpi dapat bagian. Mas Budi berteriak lantang sambil menggebrak meja. Matanya melotot penuh kemenangan melihat tumpukan uang di tangannya. Dia baru saja pulang setelah diam-diam menjual tanah warisan peninggalan bapak tanpa diskusi sama sekali denganku. Rasanya dadaku sesak melihat betapa mudahnya dia menukar kenangan keluarga demi menutupi utang judi online-nya yang menggunung. Aku hanya duduk diam di pojok kursi kayu reyot ini, menatapnya tanpa ekspresi, meski hatiku mendidih. Mas Budi tertawa puas, mengejekku yang menurutnya bodoh dan pasrah saja ditindas sebagai adik bungsu. Tapi dia tidak tahu satu hal penting yang Bapak bisikkan padaku sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Sertifikat yang dia curi dan dia jual itu bukanlah tiket menuju kekayaan, tapi tiket VIP menuju kehancuran yang tak akan pernah dia lupakan. Tanah merah di makam Bapak rasanya masih basah. Wangi bunga tabur juga belum sepenuhnya hilang dari indera penciumanku. Tapi di rumah ini, bukannya suasana duka yang terasa, malah hawa panas yang bikin dada sesak setiap kali aku papasan sama Mas Budi. Seminggu setelah Bapak pergi, aku masih sibuk beres-beres sisa gelas kotor bekas tahlilan malam ketujuh sendirian. Badan rasanya remuk redam, karena sebulan terakhir aku yang full begadang jagain Bapak di rumah sakit. Sementara itu, Mas Budi cuma duduk di teras sambil angkat kaki. Matanya nggak lepas dari layar HP yang nampilin gambar kakek-kakek pegang petir. Mas Budi itu kakakku satu-satunya, tapi kelakuannya beda langit sama bumi dengan almarhum Bapak. Pas aku lewat bawa nampan gelas kopi, aku sempat ngelirik dia yang lagi senyum-senyum sendiri. Jempolnya lincah banget neken tombol spin. Dik, sisa uang sumbangan pelayat mana? Sini Mas pegang, biar aman. Kamu kan masih kecil, takut hilang kalau pegang duit jutaan. Katanya tiba-tiba, tanpa ngalihin pandangan dari HP. Suaranya terdengar manis, tapi aku tahu ada racun di baliknya. Aku cuma bisa nahan napas, berusaha tetap waras ngadepin manusia satu ini. Udah habis Mas, buat bayar lunas tenda, catering sama ambulan kemarin. Mas kan tahu Bapak nggak ninggalin tabungan tunai. Jawabku pelan sambil terus jalan ke dapur. Mendengar itu, Mas Budi langsung banting HP-nya ke meja. Halah, alasan. Masa nggak ada sisa sedikit pun? Kamu jangan coba-coba ngumpetin ya. Aku ini anak tertua, pewaris sah keluarga ini. Bentaknya kasar. Suaranya yang melengking bikin Bu Tejo, tetangga sebelah yang lagi nyapu halaman, sampai nengok lewat pagar. Malu banget rasanya. Bapak baru meninggal, tapi ribut-ribut soal duit udah dimulai. Rumah peninggalan Bapak ini emang bukan istana. Cuma rumah tipe 45 dengan dinding cat kapur yang udah mulai ngelupas di sana-sini. Tapi ini satu-satunya tempat kami berteduh. Masih terngiang jelas suara Bapak yang serak sebelum meninggal. Beliau megang tanganku erat banget sampai bukunya memutih. Jaga rumah ini ya Leh, jangan sampai dijual. Ini hasil keringat Bapak jadi kuli panggul puluhan tahun. Kalau rumah ini hilang, kalian mau tidur di mana? Pesan itu kayak paku yang nancep di kepalaku. Tapi sayangnya, kayaknya pesan itu mental kalau ketemu telinga Mas Budi, yang udah ketutup nafsu judi soknya. Sore harinya, suasana di rumah makin gak enak. Kayak ada mendung tebel yang gantung di plafon ruang tengah. Mas Budi mulai gelisah, mondar-mandir gak jelas, sambil sesekali nendang kursi plastik. Aku tahu kenapa dia kayak cacing kepanasan gitu. Motor NMAX kreditan dia baru aja ditarik leasing kemarin sore. Dan dari grup WhatsApp warga, aku tahu ada 2 orang berbadan tegap pakai jaket kulit yang seliweran nanyain alamat rumah kami. Utang Mas Budi pasti udah numpuk setinggi langit. Dan aku takut banget dia bakal nekat ngelakuin hal gila demi nutupin lubang yang dia gali sendiri. Kecurigaanku makin kuat. Pas malamnya aku lihat Mas Budi berdiri lama banget di depan lemari jati tua di ruang tamu. Itu lemari keramat. Tempat Bapak nyimpan semua berkas penting, mulai dari ijazah kami sampai sertifikat tanah satu-satunya ini. Strategis juga ya posisi rumah kita, pinggir jalan raya.
Kalau dijual bisa buat modal usaha nih. Gumamnya pelan, tapi cukup jelas buat bikin telingaku panas. Dia ngelus-ngelus pintu lemari itu kayak lagi ngelus kekasih. Matanya berbinar licik seolah-olah udah ngebayangin tumbukan duit kepokan di tangannya. Mas, jangan macem-macem ya. Tanah kuburan Bapak belum kering, Mas. Udah mikir jual aset. Tegurku memberanikan diri. Suaraku agak gemetar nahan marah. Mas Budi langsung balik badan. Natap aku dengan tatapan meremehkan yang biasa dia kasih ke aku sejak kecil. Heh, bocah kemarin sore. Kamu tahu apa soal kebutuhan hidup? Sebagai kakak tertua, aku punya hak penuh mutusin nasib harta Bapak. Kamu anak bontot cuma numpang hidup. Jadi diam aja. Dia nunjuk-nunjuk mukaku. Napasnya bau rokok kretek murah campur kopi dingin. Malam itu aku masuk kamar dengan perasaan gak tenang. Rasanya kayak tidur di atas bara api. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena haus dan niat mau ke dapur ambil minum. Pas lewat ruang tengah yang remang-remang, langkahku terhenti mendadak. Jantungku rasanya mau copot. Lihat pintu lemari jati itu udah sedikit terbuka. Gembok kecil yang kuncinya selalu dibawa Bapak, dan sekarang harusnya ada di aku, udah ngegantung rusak bekas dicongker paksa. Dengan tangan gemetar dingin, aku lari ngecek laci bagian dalam. Kosong. Map plastik tebal berisi dokumen tanah itu udah raib, dan Mas Budi juga nggak ada di kamarnya. Pagi itu, matahari rasanya enggan muncul, ketutup mendung yang sama gelapnya dengan perasaanku. Aku duduk di ruang tengah, menatap pintu lemari yang rusak itu dengan pandangan kosong. Sementara di luar sana, ayam tetangga mulai berkokok saut-sautan. Mas Budi baru pulang jam 6 pagi. Matanya merah kayak saga, tapi bibirnya senyum lebar sampai ke telinga. Aneh banget. Dia masuk rumah sambil nenteng bungkusan bubur ayam yang aromanya nusuk hidung. Beda banget sama hari-hari biasanya, di mana dia cuma bisa makan mie instan kadaluarsa. "Sarapan, Dik. Jangan bengong aja kayak orang kesambet. Rejeki lagi lancar nih," katanya sambil melempar bungkusan itu ke meja. Lagaknya persis juragan tanah yang baru menang tender. Aku cuma ngelirik bungkusan itu tanpa selera. Perutku rasanya mual, bukan karena lapar, tapi karena curiga. "Mas, dari mana semalam? Kok lemari Bapak rusak?" Tanyaku to the point, berusaha menekan nada suaraku biar nggak terdengar gemetar. Mas Budi malah ketawa nejek. Dia buka baju batiknya sembarangan dan ngelempar ke kursi. "Urusan orang dewasa, bocah nggak perlu tahu. Yang penting utang-utang aman. Preman-preman leasing itu nggak bakal teriak-teriak lagi di pagar rumah kita. Kamu harusnya bersyukur punya kakak pinter cari duit kayak aku," jawabnya sambil nyalain rokok filter mahal, bukan rokok lobot murah yang biasa dia isap. Kecurigaanku makin menjadi-jadi. Waktu siang harinya ada tamu asing yang datang. Orang itu badannya kurus kering, mukanya licik dengan kumis tipis yang klimis. Pakai kemeja yang dimasukin rapi tapi kegedean. Mas Budi nyambut dia kayak raja, disuguhi kopi hitam dan rokok sebungkus utuh. Dari balik tirai kamar, aku nguping pembicaraan mereka yang bisik-bisik tapi tajam. "Tenang, Pak, barangnya ada di tangan saya. Aman, asli warisan orang tua, nggak ada sengketa. Adik saya itu gampang diatur, dia mah nurut aja apa kata kakaknya." Suara Mas Budi terdengar penuh percaya diri, bikin tanganku yang lagi megang gagang pintu refleks mengepal keras, sampai kuku-kukuku memutih. Sorenya, keanehan makin kerasa. Tetangga depan rumah, Bu Tejo yang terkenal sebagai Cece TV kampung, tiba-tiba nyegat aku pas mau beli galon. Mas Ganteng, dengar-dengar rumahnya mau dijual ya? Tadi lihat Mas Budi bawa orang ngukur-ngukur tanah belakang. Wah, bakal jadi orang kaya baru nih. Jangan lupa sama tetangga ya. Celotehnya dengan nada julid yang khas. Jantungku rasanya berhenti berdetak sedetik. Jadi benar, dia bukan cuma nyuri sertifikat, tapi udah mulai proses jual beli di belakang punggungku. Mukaku pasti pucat pasi, karena Bu Tejo langsung pasang muka bingung lihat reaksiku yang cuma diam 1000 bahasa. Malam harinya, aku nemuin bukti yang lebih valid dan bikin darahku mendidih sampai ubun-ubun. Pas Mas Budi lagi mandi sambil nyanyi-nyanyi lagu dangdut vals, aku lihat tas lempang kulit imitasi barunya tergeletak di meja makan.
dengan resleting sedikit terbuka. Penasaran? Aku intip isinya. Astaga. Di situ ada segepok uang tunai pecahan 100 ribuan yang diikat karet gelang. Baunya apek khas uang pasar. Di sebelahnya terselip selembar kwitansi tulisan tangan di atas kertas buram. Tanda jadi pembelian tanah dan bangunan. Nominalnya 10 juta rupiah. Gila. Dia benar-benar ngejual atap tempat kami berteduh cuma seharga kacang goreng demi uang muka. Aku buru-buru balikin posisi tas itu pas dengar suara pintu kamar mandi dibuka. Mas Budi keluar dengan handuk melilit di pinggang. Badannya masih basah, tapi dia langsung nyamber HP-nya. Halo bos? Iya, besok sisa pelunasannya kan? Sertifikat siap bos. Tenang aja, besok kita ketemu di notaris kenalan bos itu. Iya, adik saya nggak usah diajak. Ribet nanti kalau dia nangis-nangis. Katanya di telepon. Dia ngomongin aku seolah-olah aku ini hama yang harus disingkirkan dari transaksi busuknya. Hatiku sakit banget. Bukan karena harta, tapi karena sadar kalau darah daging sendiri bisa setegak ini. Malam itu, aku nggak bisa tidur sama sekali. Bolak-balik di kasur kapuk yang udah kempes. Aku teringat lagi momen seminggu sebelum bapak meninggal. Waktu itu bapak nyuruh aku ambil map biru di bawah kasurnya, bukan di lemari jati. Simpan ini baik-baik, jangan bilang siapa-siapa, apalagi kakakmu. Di lemari itu cuma pancingan, isinya duplikat warna yang bapak buat dulu buat jaga-jaga kalau ada maling. Yang asli ada di sini, dan ini atas nama kamu, bukan bapak lagi. Ingatan itu muncul jelas banget. Mas Budi pikir dia pegang kartu as, padahal dia lagi megang bom waktu yang pemicunya ada di tanganku. Tapi aku milih diam dulu, membiarkan dia menari-nari di atas penderitaan imajinernya. Aku mau lihat seberapa jauh keserakahan bisa nyeret dia ke jurang. Besok adalah hari penentuannya. Mas Budi bakal bawa sertifikat palsu itu ke pembeli liciknya. Dan aku cuma perlu nunggu di sini, di rumah yang katanya udah bukan milik kami lagi. Suara dengkuran Mas Budi dari kamar sebelah terdengar keras banget. Seolah-olah dia tidur paling nyenyak sedunia, tanpa beban dosa. Tunggu aja mas. Besok, kasur empuk impianmu itu bakal berubah jadi lantai beton penjara yang dingin. Pagi itu Mas Budi dandan necis banget. Beda total dari tampilannya yang biasa kucel kayak kain lap dapur. Dia pakai kemeja batik lengan panjang yang dulu cuma dipakai bapak pas kondangan. Rambutnya dikelimis-kelimisin pakai minyak rambut tanco sampai ngilap ke sorot matahari. Wangi parfum malaikat subuh yang dia pakai nyengat banget, bikin perutku yang belum keisi sarapan jadi makin mual. Dengan gaya selangit, dia nyerocos sambil masang sepatu pantofel yang kulitnya udah mulai ngelupas. Doain masmu ini sukses hari ini, Dek. Kalau deal, nanti kamu mas kasih jatah buat ngekos sebulan. Baik kan aku? Ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku cuma ngangguk pelan, pura-pura bego sambil nyapu lantai teras. Hati-hati mas, jawabku singkat. Padahal dalam hati, aku lagi nahan teriak. Tas kulit imitasi itu dia kempit erat di ketiaknya, seolah-olah itu nyawa cadangannya. Aku tahu persis di dalam tas itu ada map plastik berisi sertifikat tanah yang dia curi dari lemari jati. Sertifikat yang dia pikir asli, padahal cuma kertas duplikat warna hasil scanan bapak 5 tahun lalu, buat nipu maling. Mas Budi melenggang pergi naik ojek online, ninggalin aku sendirian di rumah yang sebentar lagi bakal jadi saksi bisu kehancurannya sendiri. Jam demi jam berlalu, rasanya lama banget, kayak nunggu air mendidih di panci bocor. Aku duduk di ruang tamu, mandangin foto bapak yang tergantung miring di tembok. Pak, maafin Budi ya, bisikku lirih. Sekitar jam 2 siang, suara motor ojek kedengeran lagi berhenti di depan pagar. Mas Budi pulang, tapi kali ini auranya beda. Dia nggak cuma senyum, tapi ketawa lebar sampai giginya yang kuning kena noda nikotin itu kelihatan semua. Di tangannya ada bungkusan kresek hitam besar, bukan tas kulit tadi. Dia nendang pintu pagar dengan gaya bos besar, lalu masuk rumah sambil teriak. Menang banyak kita, Dik, menang banyak. Tanpa babi bu,
Dia langsung ngebalik kresek hitam itu di atas meja tamu. Brak! Tumpukan uang pecahan 100.000 dan 50.000 berhamburan keluar. Numpuk kayak gunung kecil di depan mataku. Baunya khas uang kertas lusuh campur keringat. Tapi buat Mas Budi, mungkin ini wangi surga. Matanya melotot penuh kemenangan. Tangannya gemetar saking senangnya ngeliat duit sebanyak itu. Lihat nih, siapa bilang masmu ini gak becus? Ini hasil jual tanah warisan tua itu. 300 juta tunai, sisanya transfer besok. Serunya bangga. Sementara aku cuma bisa nelan ludah. Ngerasa nyesek luar biasa. Ini jatahku sebagai anak tertua. Kamu anak bontot gak usah mimpi dapat bagian gede. Mas Budi mulai mencerocos dengan nada tinggi. Persis dialog racun yang selalu dia ulang-ulang. Tangannya sibuk misah-misahin uang itu jadi beberapa tumpukan. Ini buat bayar utang judi. Ini buat tebus Nmax. Ini buat modal main lagi. Nah, sisanya baru buat kita makan. Gumamnya pelan tapi cukup jelas. Dia ngambil 2 lembar uang merah. 100.000 2 lembar. Terus dilempar ke mukaku kayak ngasih makan ayam. Nih, 200.000 buat kamu jajan. Besok pagi kamu harus udah angkat kaki ya. Pembelinya mau langsung renovasi lusa. Darahku mendidih. Rasanya pengen banget nonjok mukanya yang sok berkuasa itu. Tapi aku ingat pesan Bapak. Sabar, orang serakah bakal kepeleset sama ludahnya sendiri. Aku mungut 2 lembar uang itu dengan tangan gemetar. Bukan karena butuh, tapi karena aku gak mau mancing keributan fisik sekarang. Tega banget ya Mas, Bapak bangun rumah ini bata demi bata. Mas jual cuman buat judi. Kataku pelan. Air mata tanpa sadar netes satu di pipi. Mas Budi cuma mendengus kasar. Alah, cengeng. Hidup itu realistis, Dik. Bapak udah mati. Yang hidup butuh seneng-seneng. Sore itu dia langsung sibuk nelponin temen-temen judinya. Pamer kalau dia lagi gacor dan siap main besar malam ini. Dia bahkan gak sadar kalau dari tadi aku gak packing baji sama sekali. Aku malah masuk ke kamar, ngunci pintu, dan ngambil map biru asli dari sela-sela kasur kapukku. Aku peluk map itu erat-erat. Sertifikat asli hak milik atas nama Bapak masih aman di sini. Yang Mas Budi kasih ke maklar tanah licik itu cuma kertas HVS tebal yang diprint warna dengan stempel hasil Photoshop kasar. Kertas yang sebentar lagi bakal bikin hidupnya jungkir balik. Suasana tenang sebelum badai itu pecah tepat pas azan maghrib. Tiba-tiba ada suara mobil menderuk kencang dan ngerem mendadak di depan rumah. Suaranya cicit ban beradu sama aspal bikin ngilu. Pintu mobil dibanting keras, disusul suara teriakan laki-laki yang berat dan penuh emosi. "Budi, keluar lo penipu!" Teriakannya menggelegar sampai kaca jendela depan bergetar. Mas Budi yang lagi asyik ngitung duit di ruang tengah langsung pucat pasi. Duit di tangannya berjatuhan ke lantai. Karma itu ternyata nggak nunggu besok. Dia datang naik mobil Pajero hitam malam ini juga. Pintu depan rumah dibanting keras sampai engselnya bunyi krek mau patah. Pak Ganjar, maklar tanah yang tadi siang disembah-sembah Mas Budi, masuk dengan muka merah padam kayak kepiting rebus. Di belakangnya ada 2 orang berbadan kekar, pakai kaos ketat warna hitam yang mukanya sangar abis. Mas Budi yang tadi lagi asyik nyusun uang di meja langsung loncat kaget. Lututnya lemas sampai dia jatuh terduduk di lantai. Uang ratusan juta yang dia banggakan itu berhamburan lagi, keinjak-injak sepatu bot kotor Pak Ganjar, yang langsung nyamber kerah baju Mas Budi. "Heh, bajingan, lo mau nipu gue ya? Ngomong yang jujur," bentaknya. Ludahnya muncrat ke muka Mas Budi yang udah pucat pasi kayak mayat. "Ampun Pak, nipu apa? Itu sertifikat asli Pak, sumpah demi Tuhan, saya ambil sendiri dari lemari bapak saya." Mas Budi ngerengek, suaranya cempreng karena kegencet lehernya. Pak Ganjar langsung ngelempar map plastik yang tadi siang dibawa Mas Budi tepat ke mukanya. Plek! Map itu jatuh terbuka, isinya kertas sertifikat yang tintanya luntur di bagian pinggir. Asli matamu, orang notaris gue baru ngecek, nomor registrasinya nggak terdaftar. Terus pas kena air dikit di mobil, tintanya blobor. Ini hasil print-printan warnet, goblok. Lo ngasih gue sertifikat mainan?
teriak Pak Ganjar makin emosi. Tangannya udah ngepal siap melayangkan bogem mentar. Aku yang dari tadi ngumpet di balik pintu kamar, akhirnya keluar. Langkahku pelan tapi pasti. Gak ada rasa takut sedikit pun ngeliat preman-preman itu. Mas Budi ngeliat aku dengan tatapan memelas. Berharap aku bakal belain dia. "Dik, tolong jelasin ke bapak ini, Dik. Itu sertifikat asli kan? Kamu tahu kan bapak nyimpen di lemari itu?" Teriaknya histeris. Aku cuma berdiri tegak di depan mereka, natap Mas Budi dengan tatapan dingin sedingin es batu. Rasanya aneh. Dulu aku takut banget sama dia, tapi sekarang dia kelihatan kecil banget, kayak tikus got yang kejepit. Mas Budi benar, Pak. Dia ngambil itu dari lemari Bapak. Kataku tenang. Bikin semua orang di ruangan itu diam sebentar. Pak Ganjar nengok ke aku. Matanya menyipit curiga. Mas Budi langsung senyum lega, ngira aku lagi nyelamatin nyawanya. Tapi senyum itu cuma bertahan sedetik sebelum aku lanjutin kalimatku. Tapi Mas Budi nggak tahu kalau Bapak udah lama mindahin sertifikat yang asli. Yang di lemari itu emang cuma kertas HVS biasa yang di-scan warna sama Bapak. Sengaja ditaruh situ buat ngejebak maling atau orang rumah yang panjang tangan. Jeder, rasanya kayak ada petir nyambar di siang bolong. Mas Budi melongo, mulutnya nganga lebar, tapi nggak ada suara yang keluar. Dia natap aku nggak percaya, seolah-olah aku baru aja berubah jadi monster. Kamu tahu? Gagapnya. Aku ngangguk pelan, lalu ngeluarin map biru asli dari balik punggungku. Sertifikat asli hak milik atas nama Bapak, dan sekarang udah balik nama ke aku sesuai wasiat. Aman di sini, Mas. Bapak udah tahu tabiatmu dari dulu. Beliau tahu kalau beliau meninggal, hal pertama yang bakal Mas lakuin adalah ngejual rumah ini buat judi. Pak Ganjar langsung ngerebut map biru di tanganku, ngecek sekilas tekstur kertas dan hologramnya. Nah, ini baru benar. Kertasnya kasar, hologramnya nyala. Serunya. Terus dia natap Mas Budi lagi dengan tatapan yang lebih ngeri dari sebelumnya. "Jadi lo beneran mau nipu gue pakai kertas sampah itu? Lo pikir gue bego?" Pak Ganjar ngasih kode kedua anak buahnya. Tanpa babi bu, mereka langsung nyeret Mas Budi yang masih lemas di lantai. "Bawa dia ke polsek sekarang. Pasal penipuan dan penggelapan uang. Gue nggak terima dipermainkan sama kroicok kayak gini." "Dik, tolong Mas, Dik, jangan diem aja. Kita saudara kan? Kasih sertifikat aslinya ke mereka, biar Mas nggak dipenjara. Dik!" Mas Budi nangis kejer. Air matanya campur ingus belepotan di muka. Dia berusaha ngeraih kakiku, tapi aku mundur selangkah. "Saudara? Sekarang baru ingat saudara. Kemarin pas dia mau ngusir aku dari rumah ini, cuma dikasih sangu 200.000. Dia nggak ingat kalau aku saudaranya. Hatiku emang sakit lihat kakak kandung sendiri diseret kayak maling ayam. Tapi rasa sakit karena dikhianati dan dihina bertahun-tahun, jauh lebih perih." "Maaf, Mas. Ini bukan soal saudara atau bukan. Ini soal amanah Bapak." Jawabku tegas, meski suaraku agak serak nahan tangis. "Rumah ini nggak akan dijual. Uang yang Mas terima itu urusan Mas sama Pak Ganjar. Silahkan tanggung akibatnya sendiri." Mas Budi terus teriak-teriak minta ampun sambil diseret keluar rumah. Suaranya makin lama makin jauh, terus hilang ditelan suara sirina mobil polisi, yang ternyata udah dipanggil Pak Ganjar, buat nunggu di depan gang. Aku berdiri sendirian di ruang tengah yang berantakan, berterilingi uang mainan dan sisa-sisa keserakahan, yang sekarang jadi sampah tak berguna. 2 tahun sudah berlalu sejak kejadian malam itu. Tapi rasanya baru kemarin polisi nyeret Mas Budi keluar dari rumah ini. Sekarang, rumah peninggalan Bapak sudah nggak lagi terlihat suram. Dinding yang dulu catnya ngelupas, sekarang sudah aku cat ulang warna krem cerah, persis keinginan almarhum ibu dulu. Pagar depan yang reyot juga sudah kuganti besi minimalis, hasil tabunganku sendiri buka usaha catering kecil-kecilan di dapur. Tiap pagi, bukan lagi suara bentakan nagih utang yang kedengeran, tapi wangi masakan dan sapaan ramah kurir paket yang ngambil pesanan. Bu Tejo, tetangga yang dulu paling rajin nyinyir, sekarang malah jadi pelanggan setiaku. Wah, Mas Adit ini emang telaten ya. Pantes Bapak dulu percayain rumah ini ke sampean, bukan ke kakaknya yang, ya, gitulah.
Komentarnya tempo hari pas ngambil pesanan tumpeng mini. Aku cuma senyum tipis nanggepinnya. Pujian orang lain gak bikin aku besar kepala. Karena jauh di lubuk hati, ada rasa sepi yang aneh. Menang mempertahankan warisan itu rasanya lega. Tapi kehilangan satu-satunya saudara kandung, meski kelakuannya minus, tetap ninggalin lubang di hati. Hari ini jadwal jam besuk di lapas. Aku duduk di ruang tunggu yang pengap dengan aroma keringat dan obat pel yang menyengat. Mangku rantang susun berisi opor ayam kesukaan Mas Budi. Di sekelilingku banyak ibu-ibu yang nangis sesenggukan, nunggu giliran ketemu suami atau anak mereka. Jantungku berdebar kencang saat sipir manggil namaku. Di balik sekat kaca tebal yang misahin dunia bebas dan dunia terkurung, sosok itu akhirnya muncul. Dan jujur, aku hampir nggak ngenalin dia lagi. Mas Budi yang dulu gagah dengan kemeja batik dan rambut klimis, sekarang kurus kering kayak tinggal tulang dibalut kulit. Kepalanya dibotakin pelontos, kulitnya makin hitam kusam, dan matanya yang dulu tajam penuh kelicikan, sekarang layu dan kosong. Dia pakai kaos tahanan biru yang kedodoran, duduk dengan bahu merosot. Pas dia lihat aku, bibirnya gemetar hebat. Gak ada lagi Mas Budi yang teriak, "Ini jatahku." Yang ada cuma seorang narapidana kesepian yang rindu rumah. Dik, Adit. Suaranya serak dan pecah. Air mata langsung ngebasahin pipinya yang kempot. Dia nempelkan telapak tangannya yang kasar ke kaca, seolah pengen nyentuh aku. "Maafin Mas Dit. Mas nyesel. Sumpah Mas nyesel. Di sini Mas tiap malam mimpi didatangin Bapak. Bapak marah banget sama Mas." Ceritanya sambil sesenggukan. Lihat dia hancur begini, rasa benciku yang dulu menggunung pelan-pelan luntur, diganti rasa iba yang mendalam. Keserakahan benar-benar sudah memakan habis jiwa dan raganya. Aku nyodorin rantang makanan lewat lubang loket kecil. "Makan dulu Mas. Ini opor ayam resep ibu. Mas pasti kangen masakan rumah kan?" kataku pelan. Mas Budi ngangguk ceput kayak anak kecil. Tangannya gemetar pas nerima rantang itu. Dia makan lahap banget sambil nangis. Nasi plus campur air mata. "Rumah gimana, Dit? Masih ada kan? Nggak kamu jual kan?" tanyanya di sela suapan. Pertanyaan itu bikin aku sadar. Meski udah jatuh ke titik terendah, ketakutan terbesarnya tetap soal harta yang gagal dia miliki. "Rumah aman, Mas. Sesuai amanah Bapak, rumah itu jadi tempat teduh, bukan barang dagangan." Jawabku tegas tapi lembut. "Mas fokus aja perbaiki diri di sini. Masih ada 3 tahun lagi kan? Kalau Mas keluar nanti dan benar-benar berubah, pintu rumah Bapak selalu terbuka buat Mas. Tapi bukan sebagai penguasa yang minta jatah, melainkan sebagai saudara yang numpang berteduh." Mendengar itu, tangis Mas Budi makin pecah. Dia nunduk dalam-dalam, sadar kalau posisinya sekarang sudah berbalik 180 derajat. Dulu dia yang mau ngusir aku, sekarang nasibnya bergantung sama belas kasihku. Waktu besuk habis. Sipir nyeret bahu Mas Budi buat balik ke sel. Dia sempat noleh terakhir kali. Tatapannya penuh penyesalan yang gak akan bisa ditebus dengan uang berapapun. Aku jalan keluar dari lapas, menghirup udara bebas yang rasanya mahal banget hari ini. Bapak benar. Harta warisan itu bukan rezeki nomplok buat foya-foya, tapi ujian. Siapa yang serakah bakal celaka, siapa yang amanah bakal berkah. Mas Budi sudah dapat karmanya, dan aku dapat pelajarannya. Bahwa nggak ada yang lebih berharga daripada tidur nyenyak tanpa dikejar rasa bersalah.